Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, semangat pagi. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang meneladani peran ulama penyebar agama Islam di Indonesia. Tujuan pembelajarannya meyakini bahwa perkembangan peradaban Islam di Indonesia merupakan kehendak Allah. Yang kedua, membiasakan kesederhanaan dan kesungguhan mencari ilmu sebagai cerminan meneladani peran tokoh ulama penyebar Islam di Indonesia. Yang ketiga, menganalisis sejarah dan peran tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Yang keempat, membuat karya bagan timeline sejarah tokoh ulama penyebar Islam di Indonesia. Rute masuknya Islam ke Nusantara. Rute yang dilewati dalam perjalanan Islam ke Nusantara. Rutenya ada jalur utara, ada jalur selatan. Kalau jalur utara berarti dari Arab Saudi ke Damaskus, Baghdad, Gujarat, Sri Lanka, baru ke Nusantara, Indonesia. Kalau rute itu rute selatan berarti dari Arab ke Yaman, ke Gujarat, ke Sri Lanka, lalu ke Nusantara. Ada beberapa teori masuknya Islam ke Nusantara. Teori-teori yang berkembang tentang bagaimana Islam masuk ke Nusantara. Kapan Islam masuk ke Nusantara? Teori pertama, teori Makkah. Tokohnya adalah Buya Hamka. Buya Hamka menggunakan berita yang diangkat dari berita Cina dinasti Tang sebagai acuan teori ini. Menurutnya, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan berita Cina dinasti Tang, ditemukan pemukiman saudagar Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Kesimpulannya, bahwa Islam dibawa masuk ke Indonesia oleh para saudagar berasal dari Arab. Jika kita perhatikan kerajaan Samudra Parsai berdiri pada abad ke-13, artinya bukan awal masuknya Islam, tetapi perkembangan agama Islam. Teori maritim. Tokohnya Balok. Banyak sahabat Nabi yang berdakwah keluar Madinah, bahkan di luar Jazirah Arab. Hal itu terjadi karena umat Islam memiliki kemampuan dalam penguasaan perniagaan melalui jalur maritim. Melalui jalur ini, pada abad ke-1 atau abad ke-7 Masehi, agama Islam dikenalkan di sepanjang jalur niaga di pantai-pantai tempat persinggahannya. Proses pengenalan ajaran Islam ini berlangsung selama kurun waktu abad ke-1 sampai abad ke-5. Walaupun di Mekah dan Madinah terjadi perang selama kurun waktu 10 tahun antara 1 sampai 11, namun tidak memutus jalur perdagangan laut yang sudah menjadi tradisi sudah lama. Jalur perdagangan tersebut adalah jalur antara Timur Tengah, India, dan Cina. Teori maritim meyakini penyebaran Islam di Nusantara dimotori oleh orang-orang lokal sendiri yang ulung dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Mereka berlayar ke negeri-negeri yang jauh, termasuk ke wilayah asal Islam atau negeri yang sudah menganut Islam. Berinteraksi dengan orang-orang di sana dan kembali ke tanah air dengan membawa ajaran Islam yang kemudian disebarkan. Yang ketiga, teori Cina. Tokohnya Profesor Dr. Slamet Mulyono. Menurut Slamet Mulyono, Sultan Demak merupakan keturunan Cina. Wali Songo juga merupakan keturunan Cina. Pendapat ini didasarkan pada kronik Kelenteng Sampokong. Misalnya Sultan Demak Panembahan Fata. Dalam kronik Kelenteng Sampokong bernama Panembahan Jinbun. Sultan Trenggono disebut dengan nama Tungkalu. Sedangkan Wali Songo, Sunan Ampel dengan nama Bong Sihu. Sunan Gunung Jati dengan nama Toh Abu. 4
keempat, teori Persia. Tokohnya Profesor Dr. Husain Joyodiningrat. Menurut teori ini, Islam masuk dari Persia dan bermadzhab Syiah. Pendapat ini didasarkan pada sistem pengeja bacaan huruf Al-Quran, terutama di Jawa Barat, menggunakan ejahan Persia. Contoh argumen teori ini, peringatan 10 Muharram Islam Persia yang serupa dengan upacara peringatan bernama Tabwik atau Tabut di beberapa wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat dan Jambi, serta kesamaan corak seni kaligrafi. Teori yang kelima, teori Gujarat. Tokohnya Snokhorger. Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat. Ia berkeyakinan bahwa tidak mungkin Islam masuk ke Indonesia langsung berasal dari Arabia tanpa ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat, India. Wilayah kerajaan Samudra Pasai merupakan daerah pertama penerima agama Islam, abad ke-13 Masehi. Berita dari Eropa, laporan perjalanan Marco Polo mengatakan penduduk Indonesia sudah beragama Islam yang sudah ada di kerajaan Pasai. Menurut Sir Richard Winstead, Raja Malaka telah memeluk agama Islam dan mengganti namanya menjadi Iskandar Shah. Di abad ke-11 di Gresik ditemukan batu nisan Fatimah binti Maimun di lereng Gresik menggunakan huruf Arab dan bahasa Arab. Nah, Fatimah Maimun ini ada di Gresik makamnya, ini menunjukkan bahwa Islam sudah ada di sana, di Jawa Timur. Di komplek pemakaman ini juga banyak makam-makam pengawalnya yang menunjukkan ciri khas Islam. Itu sudah ada pada tahun 1082 Masehi. Perkembangan Kesultanan di Nusantara, jalur yang ditempuh para pendakwah dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Perkembangan Islam adalah saat umat Islam telah membangun kesultanan sebagai bentuk kekuasaan politik. Contoh, Kesultanan Samudra Pasai di Sumatera Utara, Kesultanan Leran di Gresik, Jawa Timur. Perkembangan Islam meluas dengan banyaknya raja Hindu memeluk Islam, maka terbentuklah Kesultanan Islam di berbagai wilayah di Indonesia. Istilah kerajaan berubah menjadi kesultanan dan istilah raja berubah menjadi sultan. Salah satu motif raja memeluk Islam adalah untuk mempertahankan kekuasaannya, karena mayoritas rakyatnya sudah memeluk Islam terlebih dahulu. Rakyat berbondong-bondong masuk Islam karena syarat masuk Islam sangat mudah. Lebih dari itu, Islam tidak mengenal sistem kasta. Islam dianggap sebagai agama pembebas bagi rakyat jelata. Jalur masuknya Islam ke Nusantara. Jalur-jalur yang ditempuh para pendakwah dalam menyebarkan Islam ke Nusantara. Pertama, jalur perdagangan. Dimulai sejak abad ke-7 datangnya para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan India. Selain berdagang, mereka menyebarkan agama Islam. Cara ini paling efektif karena melibatkan seluruh kalangan masyarakat. Jalur yang kedua, jalur pernikahan. Pedagang Arab yang berdagang dalam jangka waktu yang lama menjalin hubungan yang lebih erat dengan penduduk pribumi. Hubungan tersebut diteruskan pada pernikahan campuran. Misalnya pernikahan antara Raja Brawijaya V dengan Putri Cempo. Islam melahirkan Raden Patah, Raja pertama Demak. Jalur yang ketiga, jalur politik. Pengaruh seorang raja sangat penting bagi perkembangan Islamisasi di Indonesia. Rakyat memiliki kepatuhan yang tinggi kepada rajanya. Apabila rajanya Islam, maka biasanya diikuti oleh rakyatnya. Kepentingan politik seperti perluasan wilayah diikuti dengan penyebaran agama Islam. Jalur yang keempat, jalur kesenian. Diadakan pagelaran seni gamelan di Yogyakarta, Solo, Cirebon, dan sebagainya. Gamelan digunakan untuk mengumpulkan masyarakat yang diikuti dengan kegiatan dakwah.
Digunakannya media wayang sebagai media dakwah Islam karena dalam cerita pewayangan diselipkan ajaran-ajaran Islam. Yang kelima, jalur pendidikan. Para ulama, guru agama, dan kiai mempunyai peranan yang besar. Dibangun pesantren untuk mempermudah penyebaran dan pemahaman agama Islam. Misalnya pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat di Ampel, Dinta, dan Surabaya. Pesantren yang didirikan oleh Sunan Giri di Giri. Yang keenam, jalur tasawuf. Para ahli tasawuf hidup dalam kesederhanaan seperti masyarakat pada umumnya. Memiliki keahlian lain yang dapat membantu masyarakat seperti menyembunyikan penyakit. Selanjutnya, tokoh-tokoh penyebar Islam ke Nusantara. Para tokoh yang berjasa terhadap penyebaran Islam di Nusantara sebelum Wali Songo. Pertama, Sultan Malik As-Soleh. Sultan Malik As-Soleh ini adalah pendiri Samudra Pasai. Ia memeluk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail dari Mekah. Setelah masuk Islam, ia bergelar Sultan Malik As-Saleh dan berkuasa selama 29 tahun. Kesultanan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Prak dan Kerajaan Pasai. Ini Kesultanan Islam yang pertama. Semasa berkuasa, sempat menerima kunjungan dari Marco Polo. Menurut catatan Marco Polo, Sultan Malik As-Saleh merupakan raja yang kaya dan kuat pengaruhnya. Beliau wafat tahun 1297 Masehi. Kepemimpinan dilanjutkan dengan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Sultan Malik As-Soleh dimakamkan di desa Beuringin, Kecamatan Samudra, kira-kira 17 km sebelah timur Lok Sumawe. Di nisannya tertulis tulisan Arab yang terjemahnya, ini adalah makam almarhum yang diampuni, yang kuat dalam beribadah, sang penakluk yang bergelar Sultan Malik As-Soleh. Yang kedua, Mahmud Malik Az-Zahir. Sultan Mahmud membawa kejayaan Samudra Pasai. Sultan ini sultan yang ketiga, bergelar Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Madhabnya Syafi'i, menyebarkan ajaran Islam ke berbagai wilayah Samudra Pasai. Sosok yang menjunjung tinggi agama dan berhasil mengislamkan penduduk di daerah-daerah sekitarnya. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Samudra Pasai dikunjungi oleh seorang penjelajah dari Maroko, yaitu Ibnu Battuta. Menurut catatan Ibnu Battuta, Sultan Ahmad sangat memperhatikan perkembangan dan kemajuan agama Islam. Pemimpin yang sangat mengedepankan hukum Islam dan rendah hati. Yang ketiga, Sultan Alauddin Riayat Shah, Kesultanan Aceh. Beliau merupakan Sultan Aceh ketiga, terkenal sebagai peletak dasar-dasar kejayaan Kesultanan Aceh. Alauddin berjasa menyebarkan Islam di wilayah Aceh. Beliau mendatangkan ulama dari Persia dan India untuk mengajarkan Islam di Kesultanan Aceh. Setelah terbentuk kader-kader pendakwah, selanjutnya dikirim ke daerah-daerah pedalaman Sumatera untuk berdakwah. Hubungan baik dengan Kesultanan Turki Utsmani dan kerajaan Islam lain menjadikan pemerintahnya semakin kuat. Bahkan militer Kesultanan Aceh terkenal handal karena mendapat bantuan dari Kesultanan Turki Utsmani. Yang keempat, Kesultanan Alauddin. Sultan Alauddin dinobatkan sebagai Raja Goa pada usia 7 tahun. Beliau termasuk tokoh yang berjasa besar pada penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Sultan Alauddin merupakan Raja Goa pertama yang masuk Islam bersama Raja Talu. Oleh karenanya, rakyat Goa Talu secara bertahap memeluk agama Islam. Penyebaran Islam masa pemerintahan Sultan Alauddin mencapai Buton dan Dompu Sumbawa, termasuk berhasil mengislamkan kerajaan Sopeng, Wajo, dan Buli. Penyebaran agama Islam di Goa juga atas perjuangan dakwah Datuk Ribandang. Yang kelima, Datuk Tunggang Parangga. Datuk Tunggang Parangga atau Habib Hashim bin Musyayyah bin Abdullah bin Yahya merupakan seorang ulama Minangkabau yang berdakwah di Kutai Kartanegara, keturunan Yaman.
Berkat dakwah Datuk Tunggang Parangga, akhirnya Raja Aji Mahkota memeluk Islam dan diikuti oleh keluarga kerajaan serta rakyat Kutai Kartanegara. Kerajaan Kutai Kartanegara berubah nama menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara. Agama Islam berkembang pesat pada masa ini, bahkan undang-undang negara berlandas pada ajaran Islam. Datuk Tunggang Parangga berdakwah di Kutai hingga akhir hayatnya. Yang keenam, Sultan Zainal Abidin, Kesultanan Ternate. Beliau memerintah Kesultanan Ternate pada kurun waktu 1486 sampai 1500 Masehi. Sejak usia beliau mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya dan dari seorang ulama bernama Datuk Maulana Hussein. Setelah dinobatkan menjadi raja, beliau menjadikan Islam sebagai landasan resmi bernegara. Hingga kerajaan Ternate berubah nama menjadi Kesultanan Ternate. Zainal Abidin berangkat ke Pulau Jawa tahun 1494 Masehi untuk memperdalam ilmu agama di pesantren Sunan Giri, Jawa Timur. Sekembalinya dari Jawa, beliau mengajak ulama-ulama terkemuka untuk berdakwah di Maluku. Wali Songo ini adalah penyebar Islam di Jawa. Ada 9 Wali Songo tersebar di Jawa Timur 5, di Jawa Tengah 3, dan di Jawa Barat 1. Keteladanan ulama penyebar Islam Nusantara. Mengambil pelajaran dan teladan dari para ulama terdahulu. Keteladanan ulama Nusantara yang pertama, hidupnya sederhana. Seperti pada umumnya. Gigih berjuang mengajak orang untuk beragama Islam tanpa lelah, tanpa menyerah. Menguasai agama Islam secara luas, pengetahuan agamanya luas, sehingga bisa memberi solusi atas segala persoalan umat. Produktif berkarya, terus berkarya, sekecil apapun karya itu. Karya tulis, karya tindakan, maupun sikap ditampilkan oleh para ulama-ulama. Sabar dalam menghadapi setiap tantangan, hambatan, ujian, bahkan ancaman-ancaman pembunuhan. Menghargai perbedaan, selalu menghargai perbedaan, karena perbedaan adalah rahmat. Seperti contoh, di Demak, Kudus itu korban menggunakan kerbau karena penghormatan terhadap orang Hindu yang mendewakan sapi. Yang ketujuh, berdakwah secara damai. Tidak ada dakwah disebarkan dengan kekerasan, tapi justru dengan kelembutan dan kedamaian, sehingga orang masuk agama Islam dengan kesadaran. Demikian, semoga yang sederhana ini manfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.